Shalom Elohim, sahabat setia program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama SPMAB. Dengan penuh sukacita kita dipertemukan kembali pada malam ini 26 Juli 2024. Perkenalkan, saya Yunike Yeni Priantini, anggota PKLU GPIB Sebaot Bogor. Kami berdoa ya Roh Kudus, iman kami asuhlah terus. Dalam kegelapan terangi kami, sampai masuk damai abadi. Tolong kami, cahaya ilahi pancarkanlah, kasih Kristus dalam dunia, agar kami tinggal di dalam Dia yang membuka sorga ceria. Tolong kami. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Terpujilah Roh Kudus yang memimpin kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu se-GPIB sudah Kau pelihara hari ini sampai saat ini. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sujud menyediakan pikiran dan hati ini untuk membaca Alkitab dan membaca renungan malam. Layakanlah kami sujud di hadirat-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, untuk mau berubah, untuk dikuatkan lewat firman-Mu ini. Berkatilah segala sarana yang berkaitan dengan pemberitaan firman-Mu ini. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam Minggu ke-9 sesudah Pentakosta diambil dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 16. Yang menyatakan, karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun, dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pembacaan Sabda Bina Umat edisi tanggal 26 Juli 2024 malam. Judul Sabda Bina Umat, dengan roh dan akal budi. Ayat mas yang mendasari renungan ini diambil dari 1 Korintus 14 ayat 15
yang mengatakan, "Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku." Sahabat-sahabat Kristus, Opa dan Oma, kali ini Paulus menyandingkan antara roh dan akal budi. Menurut Paulus, yang sempurna adalah jika orang dapat berdoa dan menyanyi memuji Allah dengan roh dan akal budi. Berdoa dan menyanyi dengan roh akan menempatkan kita pada keintiman yang amat sangat dengan Tuhan. Kita mungkin akan memakai bahasa yang hanya Tuhan yang dapat mengerti, sehingga kita merasa bahwa hubungan kita dengan Tuhan bersifat sangat istimewa. Sebaliknya, berdoa dan menyanyi dengan akal budi adalah supaya pesan yang hendak kita sampaikan kepada orang lain terdengar jelas dan dapat dimengerti. Opa, Oma, berdoa dan menyanyi dengan roh dan akal budi seringkali dipahami secara tidak berimbang. Ada kalanya kita memahami bahwa berdoa dan menyanyi dengan roh berarti kita melakukan keduanya itu secara spontan, mengikuti gerak tubuh yang muncul dalam bentuk kata-kata asing di mulut maupun gerak tubuh yang lain. Kita seolah tidak sadarkan diri, hanya terbawa oleh roh untuk menikmati keterhubungan kita dengan Allah. Sebaliknya, berdoa dan menyanyi dengan akal budi diartikan sebagai ritual yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, baik bacaannya maupun lagunya, sehingga tidak membuka ruang bagi spontanitas. Segala sesuatunya teratur dan terarah. Lalu, dapatkah kedua kutub ritual ini diketemukan? Opa, Oma, pada kenyataannya berdoa dan bernyanyi dalam keteraturan akan memudahkan orang lain memahami pesan dari apa yang kita doakan dan nyanyikan. Akan tetapi berhubung Allah yang kita sembah adalah roh, ia tidak dapat diatur dengan akal budi. Oleh karena itu, doa dan nyanyian yang sudah dipersiapkan itu akan seperti mendapatkan jiwanya. Dalam hal inilah kita berdoa dan menyanyi tidak hanya dengan roh, tetapi juga dengan akal budi. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat malam hari ini. Maha Pengasih, kobarkanlah api kasih suci dan bakar, agar kami hidup dengan sesama dalam damai dan kasih Allah. Tolong kami, Maha Penghibur, kuatkanlah hati kami agar tak resah dalam menghadapi kuasa maut. Bersamamu kami tak takut, tolong kami. Mari kita tutup dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Tritunggal yang Maha Kuasa,
Sang Juru Selamat, Roh Kudus yang sudah memberi pimpinan kepada kami selama membaca, menyimak, dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk beribadah dengan roh dan akal budi dengan sungguh dan benar di sepanjang hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk melayani dengan tekun sebagai persembahan yang hidup di hari-hari yang Kau anugerahkan kepada kami. Pimpinlah kami umat-Mu se-GPIB, Dewan PKLU dalam program SPMAB ini, terutama kaum lansia untuk bertekun dan setia mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama seturut kehendak-Mu. Pulihkan kami yang menghadapi berbagai pergumulan. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini. Terima kasih Opa dan Oma yang sudah mengikuti program ini. Sampai jumpa di SPMAB berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat malam Opa, Oma. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita.